Shalom keluarga Suara Firman Channel. Salam damai dalam Minggu Advent. Saya percaya sebilangan besar kita sudah tidak sabar-sabar menantikan minggu ini, karena sudah diambang perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun, adakah saudara-saudari tahu apakah itu Advent? Musim apakah itu? Dan dari manakah asal muasalnya? Mari kita pelajari bersama. Sejarah dan asal kata Advent. Kata Advent berasal dari kata Adventus, dari bahasa Latin berarti kedatangan. Bahasa Inggris Advent diterjemahkan dalam bahasa Nusantara juga kepada Advent. Advent ialah musim dalam takwim kebanyakan gereja aliran Kristian yang kemuncaknya pada hari Krismas, yang difahamkan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem dan kedatangan semula tokoh ini dalam eskatologi isi kitab Perjanjian Baru pegangan umat Kristiani. Tempoh ini juga adalah merupakan permulaan dan perubahan tahun liturgi dalam Kristen Barat, yaitu Katolik. Biasanya Minggu Advent dimulai pada minggu yang dekat dengan tanggal 30 November, seperti 27 November atau 3 Desember. Kemudian masa Advent akan dijalankan hingga malam Natal 24 Desember. Seperti diketahui, Minggu Advent dilaksanakan selama 4 minggu. Setiap minggunya, masa Advent mengandung makna yang berbeza-beza. Selain itu, masa Advent juga disertai dengan penyalaan lilin yang bertambah minggu demi minggu hingga hari Natal tiba. Prosesi penyalaan lilin ini menjadi momen untuk merenungkan tahapan keselamatan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Istilah Advent juga digunakan dalam aliran gereja Ortodoks Timur untuk amalan puasa mereka yang berbeza dengan aliran-aliran di Barat. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma maupun Protestan menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Advent mulai dirayakan di kalangan umat Kristiani sejak abad keempat. Namun di Roma, masa Advent belum diketahui hingga pada abad ke-6. Paus Saint Gelasius pertama menerapkan liturgi Advent selama 5 hari Minggu. Namun pada tahun 1073 hingga 1085, Paus Saint Gregorius ke-8 kemudian mengubah jumlah hari Minggu dalam masa Advent menjadi 4 hari Minggu yang hingga sekarang dilakukan. Gereja dan tradisi Advent. Dalam Katekismus Gereja Katolik 524 dikatakan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan memperbaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati Said, Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Merujuk kepada Katekismus Gereja Katolik ini, maka masa Advent adalah masa penantian. Kita menantikan kelahiran Tuhan sebagaimana yang diwujudkan dalam liturgi gereja yang dirayakan setiap 25 Desember. Lingkaran Advent adalah sebagian dari tradisi Gereja Katolik untuk mengisi masa penantian akan kedatangan Tuhan pada hari Natal. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terkandung dari lingkaran Advent?
ada 4 hal yang dapat disebutkan di sini. Pertama, bentuk lingkaran Advent selalu berbentuk bulat, lingkaran, melambangkan keutuhan dan kesempurnaan Tuhan. Tuhan memanggil manusia sebagai ciptaannya agar hidup dalam persatuan dan kebersamaan dengan Dia. Sebab pada dasarnya Tuhan adalah kudus, utuh, dan penuh kepenuhan. Maka lingkaran Advent adalah panggilan masuk dalam lingkaran Tuhan tanpa awal dan tanpa akhir. Kedua, dalam lingkaran itu, warna yang mendominasi adalah warna hijau. Warna ini melambangkan kehidupan dan pengharapan. Advent sebagai masa penantian, yaitu menanti Mesias Immanuel, Tuhan beserta kita. Kedatangan Mesias memberi harapan baru bahwa kita yang selalu berada dalam padang gurun yang gersang, kini hidup dalam padang rumput yang hijau. Lingkaran hijau menjelaskan kita meninggalkan masa kering menuju padang hijau untuk bertemu Tuhan di masa ini. Kita memiliki harapan akan kehidupan. Makna lingkaran lilin Advent setiap minggu. Diketahui bahwa pada minggu pertama Advent ini, Gereja Katolik akan memberkati korona Advent atau lingkaran Advent yang berisikan 4 lilin berwarna ungu dan pink atau merah muda. Setiap minggunya, 1 lilin dalam korona Advent atau lingkaran Advent ini akan dinyalakan. Selain itu, setiap minggunya umat Katolik akan mempersiapkan Natal dengan makna tertentu. Minggu pertama Advent. Warna lilin pertama, ungu, dinyalakan pada minggu ini. Pembacaan minggu pertama mengisahkan kedatangan kedua kalinya Yesus Kristus ke dunia, seperti dalam pembacaan Injil Matius 24 ayat 37 hingga 44, Injil Matius bab 13 ayat 33 hingga 37, dan Injil Lukas 21 ayat 25 hingga 28, ayat 34 hingga 36 pada tahun Si. Karena itu kamu harus berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu bila Tuhanmu datang. Lilin di minggu ini secara umumnya tradisi dipanggil Minggu Pengharapan, Hope. Ini disebabkan minggu ini saling berkaitan dengan kisah Perjanjian Lama, di mana para leluhur dan nenek moyang Kristus, sehingga ada di antaranya menyebut kedatangannya sebagai pengharapan akan dunia. Minggu kedua Advent. Warna lilin kedua ungu dinyalakan bersama-sama lilin pertama sebelumnya. Pembacaan minggu kedua juga mengisahkan kedatangan kali kedua Yesus Kristus melalui Nabi Yohanes Pembaptis, melalui pembacaan Injil Matius bab 17 ayat 1 hingga 9 pada tahun E. Jangan kamu sesekali beritakan apa yang kamu lihat sekarang ini sampai saat putra manusia itu bangkit dari alam kematian. Injil Markus bab 1 ayat 1 hingga 8 pada tahun B, dan Injil Lukas bab 3 ayat 1 hingga 6 pada tahun C. Sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah bagi Dia. Pembacaan untuk hari Minggu kedua juga menyangkut kelahiran Kristus di palungan dan nubuatan lain, sehingga lilin itu disebut sebagai lilin Bethlehem, jalan atau para nabi, lilin kedamaian dan lilin persediaan menyambut kedatangan Kristus. Minggu Advent ketiga. 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu akan dinyalakan di Minggu Advent ketiga. Minggu ini menggambarkan rasa sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Selain itu, lilin ketiga disebut juga dengan lilin gembala,
sebab kabar kelahiran Yesus Kristus pertama kali disampaikan kepada orang yang rendah hati. Minggu Advent keempat. Pada minggu terakhir, 3 batang lilin ungu dan sebatang lilin merah jambu akan dinyalakan. Lilin ini menggambarkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lilin ini disebut juga sebagai lilin para malaikat yang mencerminkan sukacita saat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Peranan kita sebagai umat dalam musim Advent. Jelaslah bahwa Advent adalah musim umat Tuhan menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Namun sebagai umat percaya, apakah persediaan yang kita persembahkan kepada Tuhan? Tuhan sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kini setiap tahun kita mengenang kedatangannya dalam hati dan keluarga kita. Persiapkanlah hati kita dan keluarga kita dengan damai dan pertobatan dalam persediaan kita menantikan Natal yang akan tiba. Itulah yang lebih penting daripada memperagakan baju dan perhiasan baru di rumah dan tubuh kita. Kita adalah bait Allah. Undanglah Yesus lahir dalam hati dan keluarga kita agar Natal dan musim penantian ini menjadi lebih damai dan sejahtera daripada tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang Bapa mahukan. Amin.